Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Firman Tuhan bunyinya demikian: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dan ia tidak sombong. Saudara-saudara, pada beberapa pekan lalu kita telah belajar kasih itu sabar. Sekarang kita akan masuk kepada bagian kasih itu murah hati. Saudara-saudara, dalam teks Yunani, kata kasih itu murah hati sebenarnya kristeuetai, atau di dalam terjemahan literalnya adalah to be kind, yaitu kasih itu kebaikan, kasih itu merciful, kasih itu penuh dengan belas kasihan. Saudara-saudara, menarik. Kata kasih ini sebenarnya diidentikan bukan dengan hanya sekedar perasaan ketika berbicara kasih itu murah hati. Ini bukan cuma sekedar berbicara suasana hati. Ini bukan cuma sekedar berbicara perasaan, tapi ini berbicara tentang suatu kebaikan yang lahir dari hati yang memiliki kasih. Saudara-saudara, mari kita pikirkan sejenak. Origenes itu pernah berkata seperti ini, bahwa orang Kristen itu banyak yang baik, tapi sedikit yang punya kasih. Origenes mau memberikan penekanan begini, bahwa pada faktanya orang Kristen itu bukan kekurangan orang baik, tetapi kekurangan orang yang memiliki kasih yang melahirkan perbuatan baik itu kurang. Yuk, mari sama-sama kita merefleksikan diri kita. Ketika kita selalu menyatakan bahwa diri kita adalah anak Allah, bukankah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kasih, yang sifat-sifatnya seharusnya bisa tercermin dari praktik hidup kita sehari-hari? Saudara-saudara, Allah begitu rindu setiap anak-anaknya itu mempraktekkan kebaikan yang didasarkan atas kasih, mempraktekkan kebaikan yang didasarkan kepada kasih yang lebih dahulu kita terima dari Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus tentunya bukan tanpa alasan ketika berbicara tentang kasih di 1 Korintus pasal 13 ini. Dia sedang mengindikasikan bahwa orang Kristen di sana yang hidup dengan konflik itu adalah orang Kristen yang tidak mengerti apa itu kasih dan bahkan tidak mempraktekkan, karena mereka sering hidup di dalam ketidaksabaran, arogan, pengen balas setiap kesalahan orang lain. Tentunya ini mengindikasikan tidak punya kasih. Dan di saat yang bersamaan mereka itu tidak punya belas kasihan. Mereka sulit untuk berbuat baik. Toh kalau mereka berbuat baik, motifnya itu masih dipertanyakan, apakah ini lahir dari hati yang tulus. Makanya Paulus di sini sangat tegas untuk menjelaskan kepada mereka, kalau kalian punya kasih, kasih itu seharusnya tercermin dari sikap sabar, tercermin dari sikap yang penuh belas kasihan, yang mau menolong sesama. Saudara-saudara, yuk kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kristus, dia bukan cuma sabar terhadap kita seperti yang kita bahas di beberapa pekan yang lalu, tapi Kristus menginginkan kita sabar, bahkan kepada orang-orang yang tidak layak diberikan kesabaran, menerima kesabaran kita. Dan di saat yang bersamaan ada yang lebih ditekankan lagi, yaitu kasih itu murah hati. Kita harus memiliki belas kasihan. Belas kasihan bukan cuma kepada orang yang kita senangi saja, kepada orang yang mampu menguntungkan kita, namun di saat dia punya keperluan makanya kita tergerak oleh belas kasihan. No. Bukan seperti itu. Tuhan menginginkan kita memiliki belas kasihan kepada siapa saja yang membutuhkan perbuatan baik kita yang didasarkan kasih. Kita berbuat baik, sekali lagi, bukan untuk memanipulasi orang, bukan untuk memanfaatkan orang lain, tapi sebagai cerminan cinta Kristus yang lebih dulu kita terima, cerminan kasih Kristus yang lebih dulu kita terima. Makanya kita mau berbuat baik. Kasih itu murah hati sebagai satu dasar praktek hidup yang nyata dari orang yang mencerminkan anak-anak Tuhan yang penuh kasih itu. Kita belajar menjadi orang yang murah hati, yang penuh belas kasihan, yang penuh perbuatan baik, yang tulus, dan biarlah itu menjadi buah-buah kebenaran yang berkenan di hadapan Allah. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Kami telah belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam murah hati yang tulus, kebaikan yang tulus, dan belas kasihan.
yang sesungguhnya. Oleh karena kami telah terlebih dahulu menerima belas kasihan Allah. Amin.